Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan untuk menyambut renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi untuk kebaikan kita. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya waktu-Mu yang terbaik. Kau mengenal diriku lebih dari diriku mengenal. Kau dekat lebih dari helai bajuku. Yesus, Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya, kuasa-Mu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Biarlah hidupku berserah bergantung pada-Mu, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ku serahkan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Yesus. Biar Engkau yang menuntun kami,
Engkau yang selalu senantiasa Tuhan mengatur setiap waktu dalam kehidupan kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan setiap waktu yang Engkau berikan kepada kami adalah tepat. Engkau yang terbaik waktumu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kembali Tuhan mendengarkan renungan firman-Mu Yesus. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, Dia membangunkan kita dengan tidak kurang suatu apapun juga. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kami sudah bangun dengan tidak kurang suatu apapun juga, dan Engkau menganugerahkan kasih-Mu kepada kami untuk siap memulai segala aktivitas kami pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus berfirman-Lah bagi kami. Kami rindu merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah suluh bagi jalan kami. Firman-Mu adalah terang di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua yang mendengarkannya, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya bisa menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, pagi hari ini kita sebelum memulai segala aktivitas kita, sepatutnya lah kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Lukas pasal 10, yang kita baca mulai dari ayat 20 sampai dengan 22. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Amin. Firman Tuhan. Saudara kekasih, pada saat-saat seperti ini, saat-saat banyak kabar-kabar yang mendukakan, masih bisakah kita berbahagia? Saudara kasih, siapa kita yang tidak ingin berbahagia? Semua orang berbahagia. Kita akan berbahagia apabila kita mengenang firman Tuhan. Kita melihat di dalam pembacaan kita pagi hari ini, Tuhan Yesus bergembira. Dikatakan di dalam ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, dan karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara kekasih, kita melihat di sini bahwa Yesus bergembira. Kenapa Yesus bergembira, saudara kekasih? Kita melihat di dalam pembacaan kita sebelum ini, dikatakan di dalam ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Saudara kekasih, Tuhan Yesus bergembira karena murid-muridnya berseru kepada Dia, dan mereka berhasil demi nama Tuhan mengusir segala setan-setan. Oleh sebab itu saudara kasih, pagi hari ini dapatkah kita juga bergembira karena kita memakai kuasa Yesus yang diberikan kepada kita oleh karunia-Nya, oleh Roh Kudus-Nya. Kita sanggup mengusir segala kegalauan di dalam hati kita, segala duka cita yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa usir karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu saudara kekasih, patutlah kita juga bergembira. Karena Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi Engkau nyatakan pada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara kekasih, hendaklah kita dapat juga bersuka cita pagi hari ini. Karena hidup kita bisa berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu saudara kekasih, kalau kita mau bergembira, kita harus berusaha menyucikan kehidupan kita. Mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Supaya kita dapat membagikan kepada orang lain hati yang bahagia itu. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapa Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Oleh sebab itu saudara kekasih, kita tahu kita anak. Karena kita mau berseru kepada Yesus. Yesus adalah Bapa kita. Dan dia mengenal Bapanya di sorga. Oleh sebab itu saudara kasih, bukankah kita harus berbahagia? Karena kita mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan Yesus mengenal kita. Oleh sebab itu saudara kekasih, kita tetaplah tersenyum di dalam kehidupan ini. Tersenyumlah kepada orang-orang yang menganiaya kita. Tersenyumlah kepada orang-orang yang memfitnah kita. Tersenyumlah kepada setiap orang, supaya orang juga dapat bergembira melihat wajah kita yang tersenyum. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saudara kekasih, saya mencatat di sini bahwa kita bisa tersenyum kalau kita mengingat Roh Kudus yang ada di dalam kita dapat bekerja. Karena itu anugerah Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita. Yang kedua saudara kekasih, kita patut bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Oleh sebab itu saudara kekasih, kita harus bersyukur dan jangan berbuat dosa lagi. Sucikan dan hidupkan kudus hidupmu, supaya Tuhan Yesus berkenan kepada kita. Hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus, dan Dia selalu menyertai kita di dalam segala kehidupan kita. Yang ketiga saudara kekasih, saya catat di sini, kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Kita dapat membagikan berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat apapun juga yang kita sudah peroleh dari Tuhan, kita dapat membagikan kepada semua orang. Itulah satu kebahagiaan bagi kita. Apabila kita dapat tersenyum, dapat bersyukur, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu saudara kekasih, pagi hari ini berusahalah menjadi berkat bagi semua orang, supaya kita dapat berbahagia, dan orang lain juga dapat berbahagia melihat kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau sudah berbahagia melihat kami dapat berbahagia. Melihat kami dapat mempergunakan nama-Mu yang kudus, sehingga kami dapat berbahagia. Dan Engkau berbahagia dalam segala perbuatan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, jadilah berkat bagi banyak orang, sehingga hidup kita menjadi berkat yang selalu berbahagia. Amin.